kita murojaah dari bait ahkamul mim sakinah. Hukum-hukum mim sukun yang pertama itu ikhfa. Dalilnya tukhfa qubailal ba. Dibaca ikhfa atau samar apabila mim sukunnya berada sebelum huruf ba. Itu dalil dari ikhfa. Bimimin udghimat, dan apabila kalau dia bertemu dengan huruf mim maka dimasukkan, diidghamkan. Fi ghairiha kafa wa wawin uzhirat, dan apabila bertemu dengan huruf selain huruf ba dan huruf mim maka dibaca dengan izhar, uzhirat. Sekarang kita membahas makna dari bait fi ghairiha kafa wa wawin uzhirat. Kemarin kita udah tahu apa itu arti dari izhar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di sini yang dimasukkan menjadi contoh adalah huruf fa dan huruf waw? Karena makhrajnya sama dengan mim. Di mana makhraj huruf fa? Bibir, asyafatain. Huruf fa, gigi, ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bagian bawah, juga masuk dalam bagian asyafatain. Huruf waw, kedua bibir, asyafatain. Nah, di sini juga termasuk tambih dari penulis, sebagaimana yang dituliskan, yang dikatakan oleh penulis dari matan Tuhfatul Atfal. Apa itu dalilnya? Di dalam Tuhfatul Atfal bukan dalil ikhfa, dalil huruf fa dan huruf waw yang kaitannya dengan izhar syafawi. Wahdar lada wawin wafa an takhtafi, dan berhati-hatilah dari huruf waw dan juga huruf fa, an takhtafi, dari mengikhfakannya. Nah, apa contoh misalnya huruf mim bertemu dengan huruf waw? Contoh huruf mim bertemu waw. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ya. Alaihim waladdall. Maka kita harus berhati-hati dari dua huruf ini, yaitu huruf waw dan huruf fa. Terkadang ada yang seperti itu, dipanjangkannya. Alaihim wala, ini salah. Ini salah. Karena dekatnya makhrajnya. Karena dekatnya makhrajnya. Liqurbiha walittihadi fa'arifi. Liqurbiha walittihadi fa'arifi. Karena dekat dan samanya makhrajnya. Makanya kalau kita masuk ke dalam bab idgham, huruf-huruf idgham itu apa? Huruf-huruf idgham itu adalah huruf yang makhrajnya sama dengan huruf nun, atau huruf-huruf yang makhrajnya dekat dengan huruf nun, makanya dibaca dengan idgham. Tapi di dalam pembahasan hukum mim sukun itu tidak dibaca dengan idgham dan tidak dibaca dengan ikhfa. Jadi apabila selain dari mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan huruf ba, maka dibaca dengan izhar. Ada buku tajwid, kita baca contohnya. An'amta, an'amta, an'amta. Di sini mimnya dialirkan karena sifat tawassud. Diberikan gunnah sedikit karena sifatnya gunnah. Jadi ada gunnahnya tapi sedikit, sama seperti pembahasan izhar pada ahkamun nun sakinati wa tanwin. An'amta, an'amta.
lahum qulub alhamdulillah fahum fi amr walahum azab afalam yahdi lahum kam ahlakna kemudian kita baca sama-sama contoh dari ikhfa syafawi dipanjangkan 3 harokat ma lahum bih inna rabbahum bihim asabnahum bidhunubihim kemudian contoh dari idgham mimi menjadikan 2 huruf menjadi 1 huruf yang bertasydid disertai dengan gunnah yang dipanjangkan 3 harokat annahum muhtadun nun tasydidnya panjang annahum muhtadun akhraja abawaykum minal jannah wa man yatawallahum minkum lanjut kita masuk ke dalam bab yang setelahnya. Ini pertemuan yang ke-4. Mungkin 3 pertemuan atau 2 atau 3 pertemuan lagi kita selesai kitab ini. Faslun pasal. Faslun artinya apa? Kelas atau pasal. Tapi di sini diartikan beberapa pembahasan. Ini fadlun. Oh ini salah. Bukan fadlun, faslun. Beberapa pasal atau beberapa pembahasan. Itu titiknya dihilangkan. Nah, kenapa disebut dengan beberapa pembahasan? Karena di sini membahas lebih dari 1 pembahasan. Di sini membahas yang pertama tentang hukum-hukum ra. Masuk di dalamnya pembahasan mengenai tarqiq dan tafkhim. Karena ra itu bisa 2 kondisi. Bisa tarqiq tipis, bisa tafkhim tebal. Kemudian pembahasan yang kedua di sini adalah pembahasan tentang huruf-huruf yang selalu tebal, yaitu huruf isti'la. Dan pembahasan yang ketiga adalah pembahasan huruf-huruf qalqalah, huruf-huruf yang dipantulkan. Jadi dalam 1 bab ini ada 3 pembahasan, yang mana ketiga-tiganya itu masuk ke dalam pembahasan sifatul huruf. Sifat-sifat huruf. Nah, sebelumnya antum tahu nggak kapan ra itu dibaca tebal? Tahu nggak kapan ra dibaca tebal? Yang antum ketahui apa? Ra itu dibaca tebal. Fathah, dhammah, gitu kan? Nah, ada 8 keadaan huruf ra itu dibaca tebal.
dan ada 4 keadaan huruf ra itu dibaca dengan tipis. Kita bahas dulu baitnya. Nah, di sini penulis hanya menyebutkan beberapa keadaan saja, tidak menyebutkan semua. Kata penulis, waraqtikir ra mutlaqan in kusirat, dan tarkikanlah dan tipiskanlah huruf ra secara mutlak jika berharokat kasrah, dan tipiskanlah huruf ra secara mutlak kalau huruf ra-nya berharokat kasrah. Kata secara mutlak di sini berarti kalau kita menemukan huruf ra yang berharokat kasrah itu pasti dibaca dengan tipis. Rihin bukan rihin. Ri dibaca tipis. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitu juga setelah huruf yang berharokat kasrah terdapat ra sukun. Paham enggak? Setelah huruf yang berharokat kasrah terdapat ra sukun. Artinya urutannya itu ra-nya sukun sebelumnya kasrah. Sukun kasrah. Ra-nya sukun sebelumnya kasrah. Contohnya apa? Contohnya Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Itu beda pembahasan. Itu pembahasannya terlalu tinggi. Karena kan tasdid itu kan pertamanya sukun ya. Hir ra. Pengecualian tasdid. Itu nanti kita bahas ya. Jadi tasdid itu dihitung satu harokat. Harokat aslinya adalah harokat tasdid itu. Nah, ar-ra itu harokatnya apa pada tasdidnya? Fathah. Jadi dihitung tebal atau tipis? Dihitung tebal. Jadi hir ra, bukan hir ra. Kalau tasdidnya kasrah, irri, tipis, irri. Kalau dhammah irru. Seperti itu. Jadi Ar-Rahman bukan Bismillahirrahman, bukan termasuk kasrah, bukan termasuk fathah. Ada lagi contohnya selain Fir'aun? Itu juga beda pembahasan. Itu pembahasannya nanti huruf iya, nanti kita bahas. Dah, kita lanjut dulu. Jadi kalau ra sebelumnya ra sukun sebelumnya kasrah, hukumnya tipis. Contohnya pada kata Fir'aun. Berarti sudah menyebutkan dua di sini. Penulis menyebutkan dua. Illam takum min qabri harfi isti'la. Dibaca dengan tebal. Illam takun min qabli harfi isti'la, kalau huruf ra-nya berada sebelum huruf isti'la. Kalau huruf ra berada sebelum huruf isti'la. Contohnya pada kata mirsada. Mirsada itu ra-nya dibaca tebal atau tipis? Dibaca tebal atau tipis? Ra sukun sebelumnya kasrah. Tadi sudah kita bahas. Ra sukun sebelumnya kasrah. Setelahnya huruf isti'la. Hukumnya tebal. Ra sukun sebelumnya kasrah. Seharusnya dibaca tipis, tapi karena setelahnya ada huruf isti'la dibaca tebal. Sudah 3 hukum. Nanti kita simpulkan ke 8 hukumnya. Au kanatil kasratu laisat asla, atau ada kasrah yang bukan kasrah asli. Kasrah yang bukan kasrah asli, contohnya hamzah wasol. Hamzah wasol. Contohnya pada kata apa contohnya?
bukan Ar-Rahman. Irji'u, irji'u, irji'u. Seharusnya dibaca tipis. Kalau kita ngikut kaidah tadi yang ra sukun sebelumnya kasrah. Nah, tapi karena kasrahnya ini adalah kasrahnya hamzah wasal, jadi dibaca tebal. Irji'u ila abikum. Seperti itu. Nah, ini penting nih, penting. Antum kalau rohnya nggak bener, antum malu. Kalau rohnya masih salah, antum malu. Karena masih banyak orang yang seperti ini. Nah, kita bahas dulu yang tebal. Tebal, tafkhim. Kita tulis ada 8. Yang pertama, roh yang fathah. Yang kedua, roh yang sukun sebelumnya fathah. Yang ketiga, roh yang sukun sebelumnya sukun sebelumnya fathah. Yang keempat, roh dhammah. Yang kelima, roh yang sukun sebelumnya dhammah. Yang keenam, roh yang sukun sebelumnya sukun sebelumnya dhammah. Sabar dulu, itu belum masuk. Ketujuh, tadi udah dibahas di matan. Apa yang ketujuh? Roh yang kasroh, roh yang sukun sebelumnya sebenarnya kasroh yang bukan asli gitu ya. Sebelumnya hamzah wasal saja. Hamzah wasal atau kasroh bukan asli. Yang kedelapan, roh yang sukun sebelumnya kasroh, setelahnya huruf isti'la. Bingung antum? Gitu ya. Nah, ini antum hafal. Cara ngafalnya fathah sukun fathah sukun sukun fathah, dhammah sukun dhammah sukun sukun dhammah. Udah berapa? Udah 6. Nah, antum hafal 2 lagi. Sukun sebelumnya hamzah wasal. Udah 7. Sukun sebelumnya kasroh, setelahnya huruf isti'la. Udah 8. Gitu ya. Yang pertama fathah. Fathah sukun fathah sukun sukun fathah. Dhammah sukun dhammah sukun sukun dhammah. 6. Antum hafal aja fathah sama dhammah. Kemudian nanti ada sukunnya 1, ada sukunnya yang 2. Fathah sukun fathah sukun sukun fathah. Dhammah sukun dhammah sukun sukun dhammah. Ra sebelumnya hamzah wasal. Ra yang sukun sebelumnya hamzah wasal atau ra sebelumnya hamzah wasal. Karena hamzah wasal itu sebagai penolong dari huruf ra yang sukun. Kemudian ra yang sukun sebelumnya kasrah, sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la. Itu dihafalkan. Contohnya ada enggak dalam Quran?
Ada nggak contohnya? Kalau nggak ada contohnya nggak ada hukumnya. Benar nggak? Ra fathah contohnya apa? Ra fathah ra yang harokatnya fathah contohnya Raihan. Sukun sebelumnya fathah. Sukun sebelumnya fathah contohnya arhamu. Sukun sebelumnya fathah. Ra-nya sukun sebelumnya fathah. Wal coba asr ain shad ra. Sukun sebelumnya fathah. Ya benar, wal asr. Ra-nya sukun sebelumnya fathah. Ada contoh lainnya? Wal qadar. Lailatul qadar, al qadar. Kalau kita waqaf dibaca dengan tebal. Ada lagi? Khusar nanti. Wal fajr. Kalau kita waqaf maka dibaca dengan tebal. Dhammah ada banyak. Apa contoh ra yang berharakat dhammah? Ruhul Qudus. Ruh. Ada lagi contohnya? Quran. Nama Quran. Bukan. Ini topik kita adalah huruf ra-nya. Contoh ra dhammah. Itu ra sukun. Apa lagi? Contohnya pada kata buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, sukun sebelumnya dhammah. Al-Qur'an. Al-Mursalat. Siapa yang bilang Al-Qari'ah? Tadi apa contohnya setelah Al-Qur'an? Wal Mursalat. Al-Mursalat. Ada lagi? Cukup ya? Nah sekarang sukun sebelumnya dhammah. Sukun sebelumnya dhammah. Khusar. Ada lagi? Qadar fathah. Apa lagi? Pada kata hur. At-nur. Atau ya duduk. Ini yang ketujuh.
irji, irji'i, irji'u, apa lagi? Irkab, ya bunay yarkab ma'ana. Ada lagi? Selain itu ada lagi? Kita terus di sini ya. Amir tabu. Ada lagi? Ini irtabatum. In irtabatum. Nah, ini hamzah wasalnya hilang karena apa? Karena kita wasol. Hamzah wasol itu hilang kalau kita wasol. Kalau kita mulai ibtida, irtabu hamzahnya muncul. Irtabatum hamzahnya muncul. Kalau kita menyambung dengan sebelumnya, ini rotabatum amiru tabu, maka dibaca dengan menghilangkan hamzah wasol. Asalnya apa? Asalnya am. Kenapa kasroh? Karena sukun nggak bisa ketemu sukun. Nah, iltiqa sakinain. Jadi satu harus ngalah, nggak bisa egois. Jadi mimnya ngalah, jadi kasroh. Amir tabu. Gitu juga orang Arab nggak bisa mengucapkan huruf yang awalnya sukun. Contohnya pada kata irji. Asalnya ini hamzah wasalnya nggak ada. Jadi gimana ngomongnya? Irji, gitu. Arkab ma'ana. Dikasihlah penolong hamzah. Hamzah ini selalu jadi penolong. Hamzah wasal ini datang sebagai penolong. Jadi datanglah hamzah, yang mana hamzah ini, hamzah wasal ini selalu jadi penolong. Nanti jadi penolong lam juga nanti, makanya jadinya alif lam qamariyah atau syamsiyah dan selainnya. Maka baik itu kita muwasal bacaan atau memulai ibtida, dibaca dengan tafkhim. Jadi jangan kita baca inirtabatum. Walaupun di sini kaidahnya apa? Sukun sebelumnya kasroh. Tapi nggak dianggap kaidah ini. Kita nggak pakai usul yang seperti ini. Beda lagi pembahasan. Karena di sini ada hamzah wasal. Jadi kita jangan lihat sebelumnya itu harokatnya apa. Baik itu sebelum harokat hamzah wasalnya dhammah, kasroh atau yang lainnya. Pokoknya kalau antum jumpa hamzah wasal, setelahnya huruf ro-nya pasti dibaca tebal. Pokoknya intinya itu hamzah wasal. Intinya hamzah wasal, bukan sebelum hamzah wasal. Jadi kata apapun, baik itu kita memulai ibtidak dengan hamzah wasal ataupun hamzah wasalnya hilang, tetap dibaca tebal. Amirtabu atau irtabu. Irji'u, irji'i. Irkab dibaca dengan tebal. Nah, ini wajib dihafal. Kalau baitnya nggak hafal dulu nggak apa-apa. Nanti di akhir bisa dihafalkan. Tapi kalau ini wajib dihafal. Gimana cara ngafalnya? Fathah sukun fathah sukun sukun fathah. Dhamma sukun dhamma sukun sukun dhamma. Nah, tinggal hafal dua lagi. Sukun sebelumnya hamzah wasal. Atau bisa juga pokoknya sebelumnya hamzah wasal. Karena setelah hamzah wasal pasti sukun. Setelah hamzah wasal pasti sukun. Kemudian yang ke-8 sukun sebelumnya kasroh,
setelahnya huruf isti'la. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.